Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenal lingkaran. Pada bagian yang pertama, pernahkah kamu naik sepeda? Jika pernah, berbentuk apakah roda sepeda itu? Coba kamu sebutkan benda-benda di sekitar kamu atau di sekeliling kamu yang mempunyai bentuk seperti roda sepeda. Saya kasih waktu 3 detik. Jika roda sepeda diputar, adakah bagian yang tidak bergerak? Coba perhatikan pada putaran berikut. Ada tidak bagian tidak bergerak? Ya, ini ada bagian yang tidak bergerak. Disebut apakah bagian itu? Jadi kalau di dalam sepeda ini namanya adalah as roda sepeda. Perhatikan jeruji sepeda. Adakah jeruji yang panjangnya tidak sama? Kita lihat apakah ini dengan ini sama panjang. Dengan ini apakah juga sama panjang? Jadi apakah ada jeruji yang panjangnya tidak sama? Tentunya tidak ada. Karena semua jeruji dalam satu roda itu panjangnya sama. Jika dalam satu roda panjangnya tidak sama, nanti akan terjadi suatu perputaran yang tidak sesuai dengan porosnya. Contohnya seperti sepeda goyang berikut. Jika roda sepeda tersebut berbentuk lingkaran, disebut apakah bagian yang tidak bergerak, yang ini tadi ya, sama yang ini, dan disebut apakah jeruji sepeda itu? Ya, jawabannya adalah bagian yang tidak bergerak pada lingkaran ini adalah namanya titik pusat. Sementara jeruji pada lingkaran dinamakan jari-jari. Nanti kita akan pelajari pada unsur-unsur berikut ini. Oke, jadi pengertian lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jadi di keliling lingkaran ini ada kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari. Jadi ini jaraknya, ini merupakan jari-jari. Dan titik tertentu tersebut disebut adalah pusat lingkaran. Jadi kurva tertutup, kumpulan beberapa titik atau kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap titik pusat. Untuk mendalaminya, kita akan mengupas tentang unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama, unsur yang pertama adalah titik pusat. Jadi ini ada namanya adalah titik pusat, yaitu titik yang tepat berada pada tengah lingkaran. Unsur yang kedua adalah jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik-titik pada keliling lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan keliling lingkaran. Yang merah adalah keliling lingkaran, ada garis-garisnya. Ini namanya adalah jari-jari. Di sini ada jari-jari OA atau ruas garis OA ini disebut jari-jari, ruas garis OB juga disebut jari-jari, ruas garis OC itu yang ini juga disebut jari-jari, dan ruas garis OD juga disebut jari-jari. Oke, kita masuk ke unsur berikutnya. Diameter. Diameter adalah garis tengah yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Ini ada garis menghubungkan antara keliling lingkaran, dua titik pada keliling lingkaran, dan melalui titik pusat. Jika dia tidak melalui titik pusat, maka dia tidak dinamakan diameter. Jadi syarat diameter adalah menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran sekaligus melalui titik pusat. Jadi untuk AB ini, ruas garis AB ini dinamakan diameter, dan AB ini adalah penjumlahan dari OA dan OB, atau dengan kata lain diameter atau D simbolnya adalah 2 kali jari-jari atau R, atau dengan kata lain D adalah 2R. Unsur yang berikutnya adalah tali busur. Tali, kita lihat bahwa ada busur panah, kemudian dia adalah talinya, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jika kalau ini dibayangkan ini ada busurnya atau busur panah, maka tali busur ini adalah ruas garis AB, ini namanya tali busur. Dan jika AC, ini lengkung AC ini adalah busur panah, garis AC ini juga tali busur. Dengan kata lain,
Selain dinamakan tali busur, AC juga dinamakan diameter. Dengan kata lain, diameter merupakan tali busur yang terpanjang. Jadi ini tali busur ya. Jadi AB dan AC ini merupakan tali busur, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tidak harus melalui titik pusat kalau tali busur. Unsur yang berikutnya, apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nih, ada tali busur AB, ruas garis AB ini adalah tali busur, titik O adalah titik pusat, dan warna ungu ini adalah apotema. Dia tegak lurus dengan tali busur. Atau jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Ruas garis OC dinamakan apotema. Yang berikutnya adalah busur lingkaran. Jadi busur sendiri adalah bagian dari keliling lingkaran. Ada busur kecil, ada busur besar. Oke, kita lanjutkan ke unsur yang berikutnya adalah juring atau sektor. Apa itu juring atau sektor? Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Daerah itu berarti bidang ya. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini adalah OC dan OB serta busur BC. Jadi ada pembatasnya. Dua jari-jari dan busur. Ini namanya juring kecil yang warna ungu. Sementara untuk yang warna hijau ini adalah juring besar. Jadi daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu buah busur dinamakan juring atau sektor. Unsur berikutnya atau unsur yang terakhir adalah tembereng. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Pada gambar ini untuk tali busurnya adalah tali busur AC serta busur AC. Jadi maka yang warna ungu ini namanya tembereng kecil, yang warna hijau ini adalah tembereng besar. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur beserta busurnya. Ada dua tembereng, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Ini bidang. Oke, supaya kalian semakin memahami, maka kita akan latihan tentang mengidentifikasi unsur-unsur pada lingkaran. Soal atau latihan yang pertama. Pada gambar di bawah ini, sebutkan garis yang merupakan jari-jari. Mana sajakah yang merupakan jari-jari? Baik, akan saya beri tanda kuning atau oranye pada gambar tersebut ya. Ini yang merupakan jari-jari. Ya, berarti jari-jarinya apa saja? Ruas garis OA, kemudian ruas garis OB, ruas garis OC, ruas garis OD, dan ruas garis OF. Jadi ini yang merupakan jari-jari. Kita ke pertanyaan yang B. Manakah yang merupakan garis tengah? Jadi akan kembali saya warnai, yang warna kuning. Ya, yang merupakan garis tengah atau diameter ini adalah ruas garis AD sekaligus ruas garis FC. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Manakah yang merupakan tali busur? Perhatikan baik-baik mana yang merupakan tali busur. Baik, saya akan berikan tanda warna kuning pada gambar tersebut. Yang pertama adalah ruas garis AF, ruas garis AB, ruas garis FB, ruas garis CD. Kemudian untuk AD yang warna ungu ini adalah diameter, dia juga sekaligus tali busur, maka ruas garis AD dan ruas garis FC. Walaupun dia diameter, ini juga merupakan tali busur. Pertanyaan yang keempat, manakah yang merupakan apotema? Masih ingat? Apotema adalah jarak terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Maka yang merupakan apotema adalah ruas garis OE. Baik, mudah ya. Jadi kalian sudah mulai memahami unsur-unsur pada lingkaran. Latihan yang kedua. Disebut apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut? Untuk yang A, ini merupakan lingkaran. Untuk yang B, ini merupakan juring kecil. Kemudian untuk yang C ini merupakan tembereng atau tembereng kecil. Dan kemudian untuk yang D adalah juring besar. Dan yang E ini namanya adalah tembereng besar. Baik, untuk latihan yang ketiga. Sebutkan nama unsur-unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 pada gambar di bawah ini. Baik, kita mulai dari yang nomor 1. Garis ini dinamakan apa ya? Iya, tepat sekali. Ini namanya adalah jari-jari. Bagus, good. Kemudian nomor 2, bagian atau bidang yang diarsir. Masih ingat? Ya, ini namanya adalah juring kecil. Bagus, tepat sekali. Kemudian yang ketiga,
ada di tengah-tengah berbentuk titik. Maka ini namanya, iya tepat sekali, namanya titik pusat. Keren. Kemudian yang berikutnya, yang 4. 4 adalah garis. Ini garis antara lengkung busur. Namanya adalah tali busur. Bagus, tepat sekali. Kemudian yang kelima, ini daerah dibatasi oleh tali busur dan lengkungannya. Ini namanya adalah tembereng kecil. Bagus, tepat sekali. Demikian video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.